Hai semuanya, kembali lagi bersama Story Movie di sini. Kali ini kita akan menceritakan film yang berjudul The Divine Fury. Film ini menceritakan tentang seseorang yang bernama Yong-Hoo. Setelah kehilangan ayahnya di usia muda dalam kecelakaan yang sangat mengerikan, Yong-Hoo meninggalkan kepercayaan pada agama Kristennya dan memilih untuk hanya percaya pada dirinya sendiri. Sekarang sebagai orang dewasa, Yong-Hoo adalah petarung juara dan memiliki semua yang dia inginkan. Sampai suatu ketika muncul luka misterius di telapak tangannya. Dia meminta bantuan dari pendeta lokal Pastor An dan berharap dapat membantu membebaskannya dari luka menyakitkan dan membantu dirinya di tengah pertempuran berbahaya melawan kekuatan jahat dari dunia lain yang berusaha untuk mendatangkan malapetaka di dunia manusia. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita ke alur ceritanya. Film diawali dengan memperlihatkan tokoh utama di film ini yang bernama Yong-Hoo. Dia tinggal bersama ayahnya di sebuah rusun, sedangkan ibunya sudah meninggal saat melahirkannya. Yong-Hoo dan ayahnya sering melakukan banyak kegiatan bersama dan begitu bahagia menjalani kehidupannya. Suatu malam, ayah Yong-Hoo yang bernama Park meninggalkan Yong-Hoo untuk menjalankan tugasnya sebagai seorang polisi. Ketika sedang berjaga di suatu jalan, dia mendapati seorang pengemudi yang mengemudi dengan ugal-ugalan. Pengemudi itu memiliki tatapan yang cukup aneh serta menggunakan cincin ornamen gagak di jarinya. Tiba-tiba si pengemudi langsung memacu kendaraannya dengan kencang sehingga Park yang sedang melakukan pemeriksaan terseret sangat jauh sampai akhirnya Park terpelanting ke jalan hingga tak sadarkan diri. Kejadian ini membuat Yong-Hoo sangat sedih, di mana dia mendapati kondisi ayahnya yang kritis akibat kecelakaan tadi. Kemudian Yong-Hoo berdoa di sebuah gereja untuk memohon kepada Tuhan agar ayahnya bisa dipulihkan. Di sini Yong-Hoo bertemu dengan seorang pastor yang mengatakan Tuhan pasti mendengarkan orang yang tulus dalam berdoa. Tetapi sepertinya Tuhan punya rencana lain, karena setelah itu diperlihatkan Park tidak mampu bertahan dan dia menghembuskan napas terakhirnya. Scene kemudian kembali ke Yong-Hoo. Di sini dia mendapatkan mimpi bertemu dengan ayahnya. Sang ayah mengucapkan salam perpisahan dan juga memberikan nasihat kepada Yong-Hoo. Harus menurut dengan sang nenek, membantu orang yang kesusahan, membagikan makanan kepada orang yang kelaparan, dan juga membela orang lain yang tertindas. Intinya sang ayah ingin anaknya menjadi orang yang baik dan berguna bagi agama, nusa, dan bangsa tentunya. Scene kemudian beralih ke upacara pemakaman ayah Yong-Hoo. Sejak saat itu Yong-Hoo mulai tidak percaya dengan keberadaan Tuhan. Bahkan dia juga mengusir pastor yang sempat ditemuinya di gereja karena dia merasa sudah dibohongi. Kemudian kita diperlihatkan setelah 20 tahun kemudian, terlihat Yong-Hoo sudah dewasa dan dia menjalani hidupnya sebagai atlet tinju profesional. Terlihat dia akan bertarung dengan seorang bule yang bernama John Rake. Lalu tanpa sengaja Yong-Hoo melihat simbol salib di punggung lawannya. Seketika amarahnya muncul dan Yong-Hoo mulai mendapatkan bisikan dari setan untuk menghabisi lawannya, sehingga dia bertarung seperti sedang kesetanan dan dikendalikan oleh sosok yang tak kasat mata. Setelah itu Yong-Hoo kembali mendapatkan mimpi bertemu dengan ayahnya, dan lagi-lagi amarahnya memuncak saat dia melihat sebuah salib. Tapi saat dia akan membuang salib itu, tiba-tiba salib itu malah melekat pada tangannya dan terbakar. Di saat bersamaan juga terlihat ada roh jahat yang keluar dari dalam tubuhnya. Walaupun hanya mimpi, tetapi kejadian itu terasa sangat nyata, bahkan meninggalkan bekas luka berbentuk lubang di tangan kanan Yong-Hoo. Namun di sini dokter mengatakan bahwa itu hanya luka biasa dan akan sembuh setelah diberi obat. Di suatu malam saat Yong-Hoo sedang tertidur di apartemennya, terlihat ada roh jahat yang berusaha masuk ke dalam tubuhnya. Namun roh itu tiba-tiba kabur setelah melihat luka di tangan kanan Yong-Hoo, dan tak lama kemudian luka di tangannya mulai mengeluarkan banyak darah. Kejadian itu tidak hanya terjadi di satu malam, bahkan di beberapa malam berikutnya juga terjadi hal yang sama. Lebih parahnya lagi, roh jahat di sekitar Yong-Hoo semakin banyak. Walaupun sudah berulang kali memeriksakannya ke dokter, tetapi dia tetap tidak mendapatkan titik terang. Sampai akhirnya dia memutuskan untuk mendatangi seorang cenayang. Cenayang ini bernama Yongjo. Dia bisa melihat ada banyak sekali roh jahat di sekitar Yong-Hoo. Tetapi selain roh jahat, dia juga bisa melihat ada sesuatu yang bercahaya.
Ternyata itu adalah cincin dari ayah Yonghu. Karena sang ayah adalah orang yang sangat baik semasa hidupnya. Jadi energi positifnya melekat pada benda yang sering digunakan. Lalu yang kedua dipancarkan dari lubang tangan kanan Yonghu. Tampaknya ini adalah suatu berkat untuk Yonghu. Scene kemudian beralih ke sebuah bangunan gereja yang sepertinya sedang direnovasi. Di sini ada dua orang yang sedang melakukan pengusiran roh jahat, yaitu Bapak Han dan Pastor Choi. Roh yang mereka hadapi ini sangat kuat sehingga membuat mereka kewalahan dalam mengatasinya. Bahkan, keadaan juga bertambah sulit saat Pastor Choi menyerah setelah mendapatkan serangan fisik dari orang yang kerasukan tersebut. Untunglah tak lama kemudian Yonghu datang dan langsung memberikan perlawanan kepada orang tersebut. Dengan pengalamannya sebagai atlet tinju profesional, dia bisa dengan mudah menguasai pertarungan. Lalu tanpa sengaja, Yonghu memegang kepala orang itu dengan tangan kanannya dan seketika tangannya mengeluarkan kobaran api. Ternyata luka di tangannya ini memiliki kegunaan untuk bisa mengusir roh jahat. Dan ternyata Yonghu bisa berada di sini karena petunjuk dari cenayang tadi. Di sini Yonghu menceritakan semua yang dialami kepada seorang pendeta yang bernama Bapak An. Bapak An membenarkan bahwa itu adalah sebuah berkat. Lubang di lengannya itu diibaratkan seperti tangan Yesus yang berlubang karena ditancapkan paku saat disalib. Kemudian Bapak An mendatangi kamar apartemen Yonghu untuk memberikan doa dan juga meninggalkan kalung salib di situ sebagai suatu perlindungan. Pada malam harinya Yonghu bisa tidur dengan tenang tanpa ada gangguan apapun. Tetapi keesokan paginya Yonghu menyadari keberadaan kalung salib itu di dalam kamarnya. Sedangkan di sini Yonghu masih tidak percaya dengan keberadaan Tuhan dan akhirnya dia mencari tahu keberadaan Bapak An untuk mengembalikan kalung salib itu. Yonghu juga mendapatkan info dari pastor di suatu gereja bahwa Bapak An dikirim dari Vatikan untuk melakukan pengusiran roh jahat di Korea Selatan, tepatnya di Seoul. Di sisi lain, tampak Bapak An sedang menelpon seorang uskup. Dari pembicaraannya ini dapat diketahui bahwa beliau sedang memburu ketua sekte ilmu hitam dan beliau juga yakin bahwa orang itu berada di Seoul. Setelah itu diperlihatkan seseorang bernama Jisin. Jisin merupakan anggota sekte ilmu hitam. Aksinya dilakukan di sebuah klub Siu bintang 5. Ia tampak menggunakan cincin dengan ornamen gagak, sama seperti yang dulu dilihat oleh Park, ayah Yonghu. Dan kemungkinan dia adalah orang yang 20 tahun lalu membunuh ayah Yonghu. Tetapi proses penuaannya terhambat karena ilmu hitam yang dia miliki. Seringkali Jisin memasukkan roh jahat ke dalam tubuh seseorang untuk melakukan suatu misi. Tidak terkecuali kasus kerasukan yang tadi ditangani oleh Bapak An adalah ulah dari Jisin. Kembali lagi ke Yonghu, lagi-lagi dia mengalami gangguan di malam hari setelah menyingkirkan kalung salib tadi. Serta tangannya juga mengeluarkan banyak sekali darah. Sampai akhirnya dia memutuskan untuk bertemu lagi dengan Bapak An. Sesampainya di kediaman Bapak An, Yonghu sedikit terkejut karena dia melihat banyak bekas luka di tubuh Bapak An. Sepertinya itu karena dampak pengusiran roh jahat yang selama ini dilakukan. Lalu Yonghu diberi kalung salib tetapi masih tidak percaya dengan keberadaan Tuhan karena kekecewaannya di masa lalu, di mana dia sudah berdoa dengan sepenuh hati kepada Tuhan, tetapi Tuhan tidak menyelamatkan ayahnya yang sedang sekarat waktu itu. Di sini akhirnya Bapak An memberikan pencerahan di mana beliau juga pernah mengalami posisi yang sama seperti Yonghu, yaitu saat kehilangan seseorang yang dulu pernah mengajarkannya tentang eksorsis. Lalu setelah itu Yonghu mengantar Bapak An ke rumah seorang pasien. Saat Bapak An akan pergi menjalankan tugasnya sebagai seorang pengusir setan, seketika Yonghu melihat Bapak An sama seperti dia melihat ayahnya untuk terakhir kali. Di sini hatinya terketuk dan Yonghu memutuskan untuk membantunya. Pemohon kali ini adalah seorang ibu rumah tangga yang mengeluhkan anaknya kerasukan roh jahat dan sering bertingkah laku aneh. Terlihat juga kondisi ibunya ini sangat kacau dengan banyak luka di wajahnya dan seperti orang yang sangat stres. Sesampainya di sebuah kamar terlihat seorang wanita bernama Sojin. Tampak wanita ini tidak menunjukkan gejala yang aneh. Bahkan saat ditempelkan salib dan dibacakan doa tidak memberikan reaksi apapun. Malah di sini Sojin berkata bahwa dirinya tidak kerasukan, melainkan ibunya yang belakangan ini sering bertingkah laku aneh dan melukai dirinya sendiri. Bapak An yang merasa tidak percaya lalu memasukkan minyak suci ke dalam mulut wanita itu dan seketika langsung terjadi reaksi.
Jadi memang ada beberapa roh yang membutuhkan perlakuan khusus untuk mengatasinya. Setelah itu terjadilah pertarungan di antara mereka, dan syukurlah Sojin bisa terbebas dari roh jahat yang ada di dalam tubuhnya. Saat Sojin sudah mulai sadar, Bapak An mulai mencari tahu siapa orang yang telah melakukan hal tersebut kepadanya. Tetapi tampak Sojin masih belum ingat sepenuhnya. Di sini mereka hanya memperoleh informasi dari si ibu bahwa anaknya sering mabuk setiap malam bersama seorang pria, dan kemungkinan besar itu adalah Jisin. Lalu tiba-tiba mata Sojin mengeluarkan darah serta tubuhnya mulai merasakan kesakitan. Ternyata itu adalah ulah Jisin yang sedang melakukan santet. Untunglah Bapak An bisa melawan santet itu dan membebaskan Sojin dari belenggu ilmu hitam. Kemudian hubungan Yonghu dan Bapak An semakin dekat. Mereka makan bersama dan menceritakan banyak hal bersama. Sedangkan di tempat lain, Jisin kembali melakukan ritual untuk mencari tahu siapa orang yang telah mengganggu aksinya selama ini. Dan jelas saja itu tertuju kepada Bapak An serta Yonghu. Tidak perlu menunggu waktu lama, Jisin langsung memulai rencana barunya. Dimulai dari suatu panti asuhan di mana ada seorang anak bernama Hosok yang sering dibully oleh teman-temannya. Setelah itu Jisin datang dengan menyamar sebagai seorang pastor dan dia memberikan harapan untuk menolongnya. Tetapi bukan hal baik yang diterima oleh anak itu, melainkan dia malah kerasukan roh jahat karena tadi sudah dituntun mengucapkan kalimat sesat oleh Jisin. Setelah selesai dengan anak itu, Jisin menyamar dan mengaku sebagai pastor Choi, murid Bapak An. Di sini dia menemui Yonghu dan berkata bahwa mereka pernah bertemu sebelumnya di depan gereja, yaitu saat Bapak An sedang melakukan eksorsis di sebuah gereja yang sedang direnovasi. Tanpa Yonghu percaya dengan perkataan Jisin, walaupun sebenarnya dia belum pernah melihat wajah Pastor Choi secara langsung. Karena tadi saat dia melihat Pastor Choi yang asli di depan gereja, wajahnya tertutup oleh kerumunan gagak. Jisin juga mengatakan bahwa Bapak An adalah seorang penipu yang menyesatkan. Scene kembali lagi ke panti asuhan. Diperlihatkan anak tadi sedang kerasukan dan didoakan oleh para suster. Tetapi karena tak kunjung sembuh, akhirnya Bapak An dipanggil untuk mengatasinya. Tidak lupa Bapak An juga mengajak Yonghu, namun Yonghu enggan untuk meresponnya karena dia masih terpengaruh oleh perkataan Jisin yang tadi menyamar sebagai Pastor Choi. Dia memutuskan untuk kembali ke dunianya sebagai atlet tinju profesional karena kebetulan ada turnamen yang akan diselenggarakan. Namun suatu ketika tanpa sengaja, dia melihat sebuah simbol salib pada gelang salah satu pelayan dan hatinya terketuk untuk menolong Bapak An. Di tempat lain, Bapak An sangat kesusahan menghadapi roh di dalam tubuh Hosek yang sangat banyak dan kuat. Untunglah tak lama kemudian Yonghu datang untuk menolong Bapak An sehingga roh di dalam tubuh Hosek bisa dilenyapkan. Jelas aksi Yonghu menuai pujian dari para suster dan anak kecil di panti asuhan tersebut. Karena hal itu, Jisin tidak tinggal diam. Suatu malam dia kembali melancarkan aksinya dengan merasuki seekor anjing di panti asuhan tadi. Lalu dia membunuh Hosek. Kabar buruk itu pun langsung sampai ke Yonghu dan Bapak An. Lalu mereka bergegas menuju rumah sakit untuk mendoakan. Di dalam ruangan mayat mereka mendapati sesuatu yang aneh. Yonghu melihat Jisin dengan tatapan yang dingin ke arahnya. Lalu dia mengejarnya. Sedangkan di dalam ruangan mayat tiba-tiba Hosek bangkit dan menangis kesakitan. Tetapi jelas ini hanyalah skenario dan tipu daya dari Jisin. Sebenarnya Jisin berada di ruangan itu dan seketika langsung menyandra Bapak An. Untunglah tak lama kemudian Yonghu kembali, tetapi dia disuruh untuk mengucapkan kalimat agar Bapak An dibebaskan. Bapak An yang tidak mengharapkan itu terjadi akhirnya mengorbankan dirinya untuk dibunuh. Melihat hal tersebut tanpa pikir panjang, Yonghu langsung membawa Bapak An kabur dan menuju ke tempat Pastor Choi untuk disembuhkan, walaupun tidak ada yang tahu apakah nyawanya masih bisa terselamatkan atau tidak. Kemudian dia memutuskan untuk bertemu lagi dengan Sojin. Di sini dia memohon untuk diberi informasi terkait pria yang sering mengajaknya mabuk di malam hari. Sampai akhirnya Sojin memperlihatkan sebuah logo yang tidak lain adalah logo klub milik Jisin. Singkat cerita, Yonghu mendatangi tempat tersebut. Dengan kekuatan dan semangatnya, dia bisa mengalahkan semua pengikut Jisin dengan mudah. Lalu sampailah dia di tempat persembahan ketua sekte ilmu hitam.
Karena merasa tidak mampu menghadapi Yung Ho dengan kekuatannya sendiri, Jishin mengorbankan raganya kepada sosok yang dia sembah dengan menenggelamkan tubuhnya ke dalam kolam. Setelah itu dia keluar dengan wujud baru seperti manusia ikan, dan terjadilah pertarungan di antara mereka. Terlihat Jishin dengan mudah menguasai pertarungan dengan kekuatan yang dia miliki, bahkan Yung Ho dibuat tak sadarkan diri setelah digigit olehnya. Setelah itu Yung Ho kembali bertemu dengan sang ayah di alam bawah sadarnya. Di sini terjadi adegan yang cukup mengharukan, serta sang ayah juga menguatkan anak kesayangannya ini. Lalu Yung Ho bangkit kembali untuk melanjutkan pertarungan, dan kali ini dia mempunyai kekuatan yang lebih besar dari sebelumnya. Setelah pertarungan yang cukup sengit, akhirnya dia bisa mengalahkan Jishin. Kemudian tampak Jishin ditarik ke dalam kolam oleh sosok yang sangat aneh itu, dan film pun berakhir. Di akhir film diperlihatkan ternyata Bapak An berhasil diselamatkan. Lalu Pastor Choi mendapatkan surat dari Bapak An serta Yung Ho sudah sampai di Roma dengan selamat. Terima kasih telah menyaksikan dan sampai jumpa.